Ya, bagaimana cara menghindari santet? Ini yang paling penting, ini yang wajib kalian dengarkan. Pertama, pastikan kita tidak Oke, langsung saja teman-teman. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Kali ini kembali lagi saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang salah satu ilmu hitam yang memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sebagai warga Indonesia tentunya, ilmu hitam satu ini memang sudah terkenal sejak dahulu kala ya. Dan nyatanya ilmu hitam yang satu ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ilmu seperti ini memang banyak sekali. Namun beda saja namanya dan cara penyebutannya. Benar sekali teman-teman, ilmu yang akan kita bahas kali ini adalah santet. Jika kalian mendengar kata-kata santet, mungkin kalian langsung beranggapan ya, jika itu adalah hal yang tidak baik. Tapi nyatanya itu memang benar sekali teman-teman. Kenapa? Siapapun yang melakukan ilmu santet, entah itu dengan pertolongan dukun atau dia lakukan sendiri ya, pastinya hal itu memang sengaja dilakukan dengan tujuan yang tidak baik. Kenapa? Karena santet ini beda tipis dengan guna-guna teman-teman. Bedanya cuma di niatan. Biasanya kalau santet itu sudah pasti untuk mencelakai orang lain, sedangkan guna-guna untuk memikat hati orang lain, kayak gitu kurang lebih ya. Dan di sini pertama kali saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang asal-usul santet dan apa sih sebenarnya santet kayak gitu. Santet itu memang salah satu aliran ilmu hitam yang tidak hanya di Indonesia adanya teman-teman, bahkan di Afrika Selatan, di luar negeri banyak sekali. Bisa kalian browsing ya, lihat-lihat di internet, itu banyak sekali teman-teman aliran ilmu hitam yang seperti yang satu ini. Tapi kalau di Indonesia itu kebetulan dinamakan santet. Di Indonesia ini hampir menyeluruh teman-teman. Di Kalimantan ada, di Jawa ada, Sumatera, Sulawesi, dan sepertinya di seluruh Indonesia ilmu yang satu ini sudah terkenal ya kayak gitu. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ilmu santet ini atau santet itu sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama tingkat sedang, yang kedua adalah tingkat menengah, dan yang ketiga tingkatan yang paling hebat lah ya, yang paling bahaya kayak gitu. Pertama kita bahas dulu yang tingkat sedang ya, sebelum nanti ke tingkat yang paling tinggi. Tingkat sedang biasanya adalah santet yang dikirimkan oleh seseorang yang tujuannya hanya untuk mencelakai teman-teman. Jadi hanya mencelakai. Biasanya santet ini ingin membuat target santetnya itu hanya menderita untuk beberapa saat. Biasanya hanya dibuat kecelakaan kayak gitu, sakit ringan, habis itu dan yang lainnya lah. Yang penting itu enggak terlalu gede-gede amat, dan itu memang benar-benar bisa loh teman-teman. Jadi misalnya ada kecelakaan yang tidak wajar, itu memang bisa jadi itu karena memang sengaja dibuat oleh seseorang kayak gitu, dan itu masuk dalam kategori santet tingkat paling bawah ya, paling rendah kayak gitu. Yang kedua adalah tingkat menengah teman-teman. Kalau di tingkat menengah ini si target santet itu akan menderita lebih susah lagi ya. Contohnya yang paling kelihatan itu usahanya akan mati teman-teman. Habis itu ada juga yang masuk dalam kategori tingkat menengah ya, nggak hamil-hamil. Kalau pasangan suami istri kayak gitu
nggak cepat dikaruniai seorang anak, itu bisa jadi juga termasuk bisa jadi santet kayak gitu loh. Yang ketiga ada lagi sakitnya itu lama banget kayak gitu, itu juga salah satu atau bisa jadi santet. Kalau kalian yang sudah baca cerita yang saya bagikan mungkin kalian paham ya. Jadi sakitnya itu kalau santet itu aneh kayak gitu. Kenapa kok? Oh iya, satu lagi, biasanya kok susah dapat jodoh, itu juga bisa jadi santet teman-teman, atau guna-guna orang lain ya. Itu masuk dalam salah satu sub ilmu hitam yang juga bisa dikatakan santet kayak gitu. Pertanyaannya, kenapa dengan penderitaan yang seperti itu kok masih bisa dikatakan santet tingkat menengah? Karena ada yang lebih tinggi lagi teman-teman, yaitu santet tingkat yang paling tinggi itu mengakibatkan si target santet itu meninggal dunia. Dan itu memang benar-benar terjadi, dan itu memang bisa terjadi kayak gitu. Itu tadi adalah tingkat-tingkatan dari santet itu sendiri ya. Dan kalau caranya biasanya itu kurang lebih sama. Bahkan maksud saya ini caranya dalam menyantet ya, syarat-syaratnya biasanya sama ya. Ada foto, kemudian nama, dan lain-lain, wis enggak perlu saya sebutkan, soalnya setiap tingkatan santetnya itu syaratnya itu berbeda-beda. Yang jelas yang pasti itu foto. Kalau zaman sekarang kan gitu. Kalau dulu sebelum ada foto cukup hanya nama dan weton teman-teman. Tapi di era sekarang ini santet katanya juga bisa sudah dilakukan melalui online teman-teman. Jadi saya baca website itu melayani jasa santet online kayak gitu ya kurang lebih. Soalnya gini, foto kalau di sosial media itu sekarang kan memang sudah gak seperti dulu lagi. Mungkin kalau kita dulu ya mau ketemu pasangan, mau ketemu cewek atau kita ngejar cowok itu kita dapetin fotonya aja udah setengah mati. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita ada sosial media, ada segala macam. Jadi kita benar-benar dengan sangat mudah sekali jika ingin mencari foto target kita kayak gitu. Tapi saya sarankan janganlah, percuma. Nanti yang nyesel itu kita sendiri, pasti itu kita sendiri kayak gitu. Itu soal syarat ya teman-teman. Kalau syarat di sini nggak saya sebutkan, nanti nggak saya sebutkan terlalu jauh maksudnya. Nanti bisa kalian berpikir kemana-mana ya, kayak gitu ya. Itu sekarang yang kedua ya teman-teman. Oke, untuk yang kedua ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang terkena ilmu santet. Pertama, jika kalian bisa merasakan atau bahkan melihat aura seseorang ya, kalian pasti tidak kesulitan melihat orang itu terkena santet atau enggak. Karena kalau orang dengan posisi terkena santet itu pasti auranya gelap sekali, hitam, gak karuan, wis gak jelas kayak gitu. Meskipun dia cantik, meskipun dia tampan, dia memiliki aura yang sangat gelap. Oleh sebab itu siapapun yang melihatnya pasti nggak nyaman lah ya, gak nyaman kayak gitu loh dilihat. Meskipun dia cantik, mungkin kalian di luar sana juga pernah kan lihat anak itu loh cantik sebenarnya, tapi kok nggak enak ya dilihat kayak gitu. Itu salah satu ciri jika kita orang awam ya, kita melihatnya dengan simpel aja kayak gitu sudah bisa ketahuan. Itu bisa jadi dia terkena santet. Yang kedua, ini yang paling lumrah ini. Apapun yang dilakukannya, yang menurut kita itu masuk akal, tapi kenyataannya tidak masuk akal. Contohnya yang ada di dalam cerita yang sudah saya bagikan. Misalnya kita punya teman, dia memiliki rumah makan lah kayak gitu ya. Rumah makan, habis itu nggak ada saingannya di daerah situ, di daerah rumah makannya nggak ada saingannya. Habis itu rumah makannya itu tepat di samping pabrik, banyak orang lewat, kok sepi padahal makanannya enak. Logikanya itu kan banyak yang beli, banyak yang suka kayak gitu, tapi kok sepi kayak gitu. Dan dilihat dari luar pun, jika
usaha terkena santet itu pasti kelihatan meskipun orang awam itu biasanya sudah bisa minimal merasakan lah. Jika kalian awam minimal meskipun tidak bisa melihat auranya ya, minimal merasakan lah kayak gitu. Soalnya ada energi negatif yang menutupi usaha tersebut kayak gitu teman-teman. Itu tadi energi tersebut bisa jadi berwujud makhluk halus kayak gitu. Dan rata-rata sih kalau urusannya usaha itu memang pocong ya teman-teman. Soalnya pocong ini memang memiliki kekuatan yang kalau menurut riset saya dan menurut leluhur saya dan orang-orang kepercayaan saya dan sudah menurut pengalaman saya pribadi, pocong ini memang memiliki kekuatan yang lebih sedikit daripada yang lainnya kayak gitu. Oke, itu aja ya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya, bagaimana cara menghindari santet. Ini yang paling penting, ini yang wajib kalian dengarkan. Pertama, pastikan kita tidak punya lawan teman-teman. Kita pun tidak punya musuh, kita tidak punya teman yang membenci kita. Tapi saya pun tahu kalau hal itu memang mustahil dilakukan. Kenapa? Karena kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Tapi ada baiknya kita berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak mempunyai atau memiliki musuh lah kayak gitu ya. Intinya kalau tips saya sih mending lebih sering memaafkan lah. Jangan pernah menyimpan dendam, itu bahaya kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi ya meskipun ini sulit ya, tetapi tetap saya sebutkan. Yang kedua, cara menghindari santet adalah selalu wudu sebelum tidur teman-teman. Selalu berdoa. Wudu itu penting, soalnya kalau wudu kita istirahat dalam keadaan suci. Dan ketika kita dalam keadaan suci pasti kita tenang ya. Kita tenang, kita seolah memiliki benteng yang tidak terlihat. Dan itu sebenarnya sih itu nanti larinya ke sugesti, tapi sugesti itu kadang bisa menjadi kekuatan untuk membentengi diri kita sendiri. Tapi kalau urusannya dengan doa, dengan agama, itu saya sangat-sangat yakin sugesti itu nantinya pasti akan ditopang dengan iman, dengan kebaikan, dengan pahala-pahala atas doa yang kita baca kayak gitu. Yang akhirnya nanti kita akan mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, itu pasti. Yang ketiga, pastikan kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang mengeluarkan energi positif atau energi yang bisa menangkal hal-hal yang jahat seperti santet. Untuk tumbuhannya kalian bisa browsing-browsing sendiri ya teman-teman. Itu banyak sekali kok. Tuhan itu memang menciptakan sesuatu itu tidak ada yang tidak bermanfaat kayak gitu. Itu menurut saya dan itu wajib kalian percaya teman-teman. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu bermanfaat. Oke, mungkin cukup segitu saja pembahasan saya tentang ilmu santet teman-teman. Saya itu sebenarnya kalau bahas kayak gini itu nggak mau panjang-panjang ya, cukup singkat aja, yang penting kalian paham gitu aja. Nanti kalau kalian pengen tahu lebih dalam, biar kalian cari sendiri ya, via internet kan sekarang sudah gampang banget cari apapun. Karena saya itu kenapa sih kok nggak mau panjang-panjang ya, nggak mau detail gitu loh, karena ya kalian tahulah yang kita bahas kan selalu sensitif. Jadi saya takutnya nanti kalau salah ngomong kayak gitu. Bahkan sebenarnya sih nggak takut salah ngomong, saya itu takut kalian salah menangkap apa yang saya katakan kayak gitu teman-teman. Apa yang saya maksud, kalian nangkepnya gimana ya, ini kan jadi ini saya ajak sharing yang mudah-mudah aja ya, yang mudah-mudah dipahami aja, dan mudah-mudahan kalian bisa menerima apa yang saya maksud kayak gitu teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, semua yang saya bahas ini adalah menurut pandangan pribadi saya. Hal itu tentu saja sudah ditunjang dengan sumber-sumber yang kredibel, riset-riset saya pribadi, dan apa yang saya alami sendiri ya teman-teman. Tentu saja juga ditambah dengan
sharing, ngaji-ngaji dengan beliau-beliau, guru-guru saya yang lebih mengerti tentang hal ini, kayak gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja ya pembahasan singkat saya tentang santet. Jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, ayo bantu terus dukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman, segitu aja yo, cukup. Nantikan video-video saya atau cerita-cerita saya di fanpage-nya Lakon Story Facebook, grup Facebook, ataupun di Twitternya Lakon Story. Terima kasih teman-teman. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.